Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Masih bersama Pak An di sini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu wirausaha. Subtema 1, yaitu tentang kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran ketiga. Nah, pada pemetaan materi kita akan belajar dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia pada KD 3.6 dan 4.6 dan muatan pelajaran IPA pada KD 3.5 dan 4.5. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari nanti melalui percobaan, dan kamu juga dapat mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, karena keadaan sekarang masih pandemi, jangan lupa ya menerapkan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Anak-anak, di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Nah, perhatikan cenderamata yang terbuat dari magnet berikut. Yang pertama, burung cendrawasih dari Papua, Monas dari Jakarta, rumah gadang dari Sumatera Barat, ada wayang, kapal layar, dan gambar hewan yang lucu. Keenam cenderamata tersebut terbuat dari magnet. Cenderamata jenis ini biasanya berupa souvenir yang mengambil bentuk-bentuk khas dari daerah tersebut. Misalnya candi dari Jogja, ondel-ondel dari Jakarta, dan gajah dari Bangkok, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, sebelum kamu melakukan percobaan sendiri tentang sifat-sifat magnet, mari kita belajar apa saja yang menjadi sifat-sifat magnet. Anak-anak, setiap magnet memiliki dua daerah yang gaya magnetnya paling kuat, yang disebut kutub magnet. Terdapat dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet juga sering bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Kutub-kutub magnet selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Nah anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ini, tabel sebelah kiri menjelaskan benda-benda magnetis atau benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda yang bagian kiri adalah benda non-magnetis atau benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah sekarang kita akan sebutkan satu persatu benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda-benda magnetis antara lain pisau, penjepit kertas, paku, sendok, kunci pas, gunting, dan kunci. Sedangkan benda-benda non-magnetis antara lain pensil, pulpen, mangkok, baju, batu bata, topi, kursi, gelang karet, dan daun. Nah, sifat magnet yang kedua adalah gaya magnet dapat menembus benda. Jadi ketika ada magnet yang didekatkan dengan benda magnetis yang bisa ditarik oleh magnet,
Dan ketika di antara benda dan magnet dihalangi oleh suatu penghalang, daya tarik magnet masih tetap ada. Jadi ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Lalu sifat yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Jika kalian mempunyai satu magnet batang dan magnet batang dibagi dua, maka kutubnya tetap ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Anak-anak, perhatikan video yang ada di sebelah kanan. Jadi, jika sebuah magnet diberikan tali atau digantung, kemudian diputar, maka kedua ujungnya akan selalu berakhir berhadap ke utara dan selatan. Sehingga masing-masing dari kedua ujungnya atau kutubnya diberi nama kutub utara dan kutub selatan magnet. Nah, sudah jelas ya. Nah, anak-anak, perhatikan video berikut ini. Video yang pertama menunjukkan dua buah magnet yang didekatkan dan saling tarik-menarik bahkan sampai menembus benda yang ada di antaranya. Nah, pada video yang kedua ada dua buah magnet yang saling didekatkan, namun kedua ujung atau kutubnya adalah sejenis, sehingga kedua magnet tersebut yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Nah, dari percobaan dari kedua video tersebut membuktikan sifat magnet yang keempat, yaitu apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Nah, sifat magnet yang kelima adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Kamu bisa lihat video yang ada di samping. Di sini adalah percobaan medan magnet dengan menggunakan pasir besi. Jika pasir besi ditaburkan di sekitar magnet, maka akan terbentuk garis-garis yang membentuk medan magnet. Garis-garis yang paling rapat menunjukkan bahwa di sekitar magnet tersebut adalah medan magnet yang paling kuat, dan medan magnet yang paling kuat pada magnet terletak pada ujung-ujungnya. Sifat magnet yang keenam adalah sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, pada video percobaan di samping, sebuah magnet yang dibakar atau dipanaskan didekatkan kepada sebuah benda magnetis, ternyata daya tarik magnet bisa berkurang atau bahkan hilang. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar mengenai sifat-sifat magnet, sekarang kalian melakukan percobaan sifat-sifat magnet dengan memperhatikan tujuan percobaan, alat dan bahan, dan langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Setelah kalian selesai melakukan percobaan, kalian harus mengisi tabel hasil percobaan di buku masing-masing ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, Edo sangat tertarik untuk bergabung menjadi klub sahabat pena antar negara di ASEAN. Oleh karena itu, Edo harus mengetahui petunjuk pengisian formulir jika ingin mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi anggota. Nah, apa saja petunjuk pengisiannya? Mari kita simak sama-sama. Petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, anak-anak, jika kamu juga tertarik menjadi anggota Klub Sahabat Pena ASEAN, kamu juga harus mengisi formulir seperti formulir berikut ini. Nah, sebelum mengisi formulir, kamu perhatikan dulu apa yang harus diisi, mulai dari nama lengkap sampai yang di bawah adalah tanda tangan.
Nah, setelah kamu paham bagaimana cara petunjuk pengisian formulir pendaftaran, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Jawabannya adalah sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. Nah, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nah, jawabannya adalah menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. Lalu, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat mudah ditemukan. Nah, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, anak-anak, alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut bisa menyasar. Nah, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Jawabannya, karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Nah, demikianlah video pembelajaran dari Pak Aan. Jangan lupa terus semangat ya. Jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan tetap di rumah ya. Semoga wabah ini cepat berakhir sehingga kalian bisa berangkat sekolah lagi, bertemu teman-teman yang disayangi dan Bapak Ibu guru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.